Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi. Yang pertama, struktur cerita imajinasi. Cerita imajinasi merupakan salah satu jenis teks naratif. Untuk itu, struktur cerita imajinasi memiliki kesamaan dengan jenis teks naratif lainnya, yakni bagian orientasi atau pengenalan, komplikasi atau penyajian, konflik, dan resolusi. Sebagai bekal kamu dalam melakukan penelaahan, mari kita simak cerita teks narasi berikut ini, diikuti dengan penjelasan dari bagian-bagian struktur cerita imajinasi. Bayangan dalam cahaya. Dar! Bunyi geledek menggeram seperti singa yang mengaum kelaparan. Cuaca berubah seketika ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Angin kencang yang terus menghantam diselingi debu-debu bertaburan dengan kencangnya. Orang berlalu lalang menuju bangunan berjajar rapi di pinggir jalan yang di setiap pintunya tertulis nama pemiliknya. Akibat kilatan guntur yang terus bersautan menuju ke tanah, sebuah lubang yang cukup luas terbentuk. Lubang tersebut terhimpit di antara dua rumah yang berdekatan. "Lihat itu!" ucap seorang anak berperawakan krempeng yang bernama Zozu Hikari. Orang-orang hanya ternganga mendengar berteriak di kerumunan warga. "Apa yang kau lihat?" kata seorang kakek mencoba memberi simpati. "Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu," balasnya. "Mungkin kau hanya ketakutan mengalami kejadian alam dahsyat ini," ujar kakek itu sambil tersenyum. Mari kita lihat pada paragraf pertama ini. Bagian ini disebut orientasi. Bagian ini merupakan tahap pengenalan yang isinya adalah cerita tentang apa, siapa pelaku dalam cerita itu, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Selanjutnya adalah bagian komplikasi. Pada bagian ini, tokoh telah mengalami konflik atau problem. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam atau antar tokoh atau juga dengan dirinya sendiri. Selama berjalan menuju rumah, dia terus memikirkan bayangan apa yang keluar dari kilatan cahaya tadi. Zozu termenung berjam-jam di kamar sambil membalik-balikan buku untuk mencari tahu bayangan apa yang dilihatnya tadi. Dalam sebuah buku yang berjudul Legend of a Miracle, dia menemukan legenda tentang bayangan dalam cahaya. Di buku itu tertulis bahwa setiap 100 tahun akan terjadi bencana alam yang cukup besar dan bayangan kekuatan akan keluar dari sautan guntur yang terus berbenturan. Di situ juga tertulis, hanya anak dari para ninja hebatlah yang bisa melihat bayangan kekuatan itu. Para keturunan ninja hebat hanya bisa diketahui dari tanda lahir yang berupa goresan luka di bawah telapak tangan mereka yang berbentuk shuriken. Sekarang, Zozu baru tahu bahwa tanda shuriken di tangannya adalah tanda bahwa ia adalah keturunan para ninja. Bayangan itu terus datang di mimpi Zozu dan meninggalkan pesan-pesan rahasia tentang siapa dirinya. Nah, di sini masih termasuk bagian komplikasi. Esok hari adalah ulang tahun Zozu yang ke-14. Dia hanya merayakannya bersama kakek dan neneknya yang sudah tua. Dalam perjalanan menuju sekolah, ia merasakan hal aneh pada dirinya. Dia bisa berteleportasi secepat guntur tanpa ia sadari.
dan tubuhnya bisa mengeluarkan kelebatan guntur yang berbahaya. Ketika menyusuri jalan Aomi, dia didatangi bayangan yang hadir dalam mimpinya. Dan bayangan itu memberitahu siapa ia sebenarnya dan siapa diri Zozu. Bayangan itu masuk dalam diri Zozu dan Zozu berubah menjadi lebih bersemangat dan kuat. Setibanya di rumah, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri ketika melihat vas bunga akan jatuh ketika disenggol kucing. Dia langsung pergi ke kamar dan berdiri di depan kaca dan menanyakan kepada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Dengan samar-samar, Zozu mendengar ada orang yang berbicara kepadanya. Ia adalah sosok bayangan yang telah masuk pada dirinya. Dia menjelaskan pada Zozu tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Pada bagian ini juga masih komplikasi ya. Setelah mengetahui dia memiliki kekuatan super, ia bertekad untuk memperbaiki negerinya dari ancaman bahaya para penjahat. Namun, untuk menjaga dan melindungi orang-orang terdekatnya, ia harus merahasiakan identitasnya. Selama berhari-hari, ia mendesain kostum yang nyaman dan cocok untuknya. Setelah lelah menggambar selama berhari-hari, ia menemukan kostum yang pas dan fleksibel untuknya. Ia menamakan dirinya dengan julukan The Thunderstorm atau si pengendali guntur. Untuk menutupi wajahnya, ia menggunakan masker layaknya ninja pada mulutnya, dan di punggungnya terdapat huruf T yang dihiasi petir di sekitarnya. Pada paragraf ini masuk ke dalam bagian resolusi. Bagian ini merupakan tahapan penyelesaian atau peleraian. Tahapan ini bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau bisa juga tidak sedikit cerita yang berakhir tragis dan menyedihkan.